朋友们，大家好，我希望你们一直幸福. Halo semuanya, perkenalkan namaku Haikal Radiusana, biasa dipanggil Haikal, nama Mandarinku Wang Haike. Dan saat ini aku sedang studi di S1 Preschool Education Sui Chen Jiaoyu di Yunnan Normal University, Yunnan Sefantaswe di Kunming, China. Dan kali ini aku akan sharing nih mengenai journey beasiswaku. Nah, awalnya disclaimer terlebih dahulu bahwa ini bukan ajakan beasiswa. Teman-teman diharapkan untuk explore atau gali ke teman-teman yang ada mahasiswa yang ada di China atau mencari sumber yang ada di internet. Pokoknya banyak-banyakin referensi seperti itu. Nah, ini aku sifatnya sharing. Jadi berdasarkan apa yang aku tahu ya teman-teman. Nah, pertama sharing mengenai perjalanan aku mendapatkan beasiswa di China. Nah, aku dari SD sampai SMA tidak mengenal namanya bahasa Mandarin seperti itu. Sama seperti teman-teman ya. Nah, SNPTN aku mengambil pendidikan olahraga nih dan juga sastra Jepang. Nah, nggak ada Mandarinnya kan. Namun alhamdulillahnya nih tidak keterima. SBMPTN ngambil sastra Inggris dan sastra Jepang juga alhamdulillah nggak keterima. Lalu ibu saya menyarankan untuk coba deh ambil D3 Bahasa Mandarin gitu yang ada di Universitas Jenderal Sudirman. Nah, waktu itu kan belum dibuka SBMPTN, makanya adanya jalur mandiri. Ya udah daftar kan di D3 Bahasa Mandarin Unsur dan alhamdulillah keterima tuh. Awalnya juga sama, saya aku kesulitan nih untuk melafalkan bahasa Mandarin, membaca Hanse, apalagi mendengarkannya seperti itu. Namun alhamdulillah 3 tahun lulus gitu. Lulus dengan HSK 3. Nah, aku melanjutkan HSK 4 sehabis lulus seperti itu. Nah, pada habis lulus setahun aku belum kerja gitu. Nah, lalu memulai pekerjaan sebagai Mandarin speaker di perusahaan manufaktur yang ada di Jatenglen, Demak. Nah, kontraknya 3 bulan. Selama bekerja, aku merasa masih banyak kurangnya, makanya aku memutuskan untuk tidak melanjutkan ke kota berikutnya dan memutuskan untuk resign nih. Gitu. Oke, resign kan. Nah, alhamdulillah setelah resign ada tawaran beasiswa lewat salah satu sekolah yang ada di Purwokerto. Kita sebut aja Sekolah Tiga Bahasa Putra Harapan. Nah, pada waktu itu tawarannya beasiswa 1 tahun sekolah bahasa di Huachao University. Nah, untuk menunggu hasil pengumuman, sekolah memberikan kesempatan nih untuk aku observasi di sana gitu. Alhamdulillah yang Huachao University ini tidak keterima gitu. Lalu dari atasan menawarkan beasiswa sebagai guru TK, ya kan, S1 di Yunnan University, jurusan Suechen Jiaoyu atau Preschool Education. Alhamdulillah keterima. Ya udah habis itu aku mempersiapkan berkas-berkas ya. Berkas-berkasnya pertama adalah SKCK nih. Nah, untuk SKCK yang untuk beasiswa itu tidak bisa dari Polres tapi dari Mabes yang ada di Jakarta. Jadi teman-teman harus ke Mabes. Yang kedua uh, surat MCU. Nah, MCU juga perlu cari tahu MCU yang apa ya bisa buat apply beasiswa tuh dari lembaga rumah sakit mana gitu. Nah, kemarin aku biaya MCU itu di Purwokerto ya. Seingatku 750 gitu. Nah, udah ngesiapin berkas keterima alhamdulillah kan. Kemudian berangkat. Nah, ada yang tanya, Kak, kalau misalnya beasiswa gitu, hitungannya gimana sih? Nah, kalau yang sekolahku itu N+1. Jadi di sini kalau yang lain kan S1 4 tahun ya. Nah, kalau misalnya di uh, Preschool Education di Yunnan University cuma 3 tahun aja nih. Nah, hitungannya adalah N+1. Nah, karena di sini aku kuliahnya 3 tahun, maka sebelum berangkat aku tanda tangan ya dengan sekolah bahwa sehabis lulus perlu menjalani kontrak
4 tahun mengajar di sekolah tersebut. Nah, dan ada tawaran pun kalau misalnya tidak melanjutkan kontrak kontrak bekerja selama 4 tahun, maka teman-teman perlu mengganti biaya biaya hidup gitu kan, sebesar sebesar berapa rupiah gitu ya, sesuai uh, kesepakatan seperti itu. Nilainya berbeda-beda gitu. Nah, oke, aku berangkat tuh, ya kan. Nah, mungkin tips yang di sini adalah teman-teman wajib punya banyak relasi, pokoknya cari banyak relasi, uh, wajib banyak survei gitu. Siapa tahu nih teman-teman ada lembaga yang mau memberikan rekomendasi yang tidak ada kontrak kerjanya seperti itu. Oke, uh, terus kemudian sarannya adalah teman-teman juga cari tahu nih tentang kampus yang mau teman-teman apply seperti itu, dan juga daerah mana. Nah, buat karena pertama dari segi makanan halal ya buat muslim gitu. Daerah selatan itu relatif lebih mudah menjumpai makanan-makanan halal seperti itu. Nah, di Kuning sendiri, apalagi di Yunanoman University ada kantin yang khusus halal, ada teman-teman. Jadi buat teman-teman muslim tidak perlu khawatir, ada kantin halal. Dan juga di luar kampus juga banyak tenan-tenan makanan yang menjual makanan yang halal friendly seperti itu. Nah, terus untuk cuaca, teman-teman juga perlu mempertimbangkan kalau cuaca di selatan itu relatif lebih hangat gitu. Di Kuning sendiri ini winter, tidak turun salju gitu, dingin tapi tidak turun salju. Nah, dibandingkan yang di utara itu turun salju dan bisa sampai -6, -5 seperti itu. Oke. Kemudian ada yang tanya, "Kak, culture shock di sana gimana sih?" Oke, tentu ya kalau di tempat baru mesti ada culture shocknya. Yang paling kerasa bahwa teman-teman mahasiswa di sini, kalau misalnya nih contohnya liburan gitu, nah kampus-kampus ini kami mesti mendata diri gitu, balik ke negara enggak, negara asal. Lalu kalau stay di Tiongkok perlu ngedata nih, kalian mau traveling kemana gitu, mau kemana dan kapan, itu mesti ditulis dengan detail seperti itu. Ya, bagaimanapun ya kita punya prinsip di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung ya teman-teman ya. Kita juga perlu menghormati aturan main gitu, ini ya sebagai warna tersendiri. Lalu apa lagi ya, oh ya, sempat terlewat ada yang bertanya gini, "Kak, untuk studi di Cina itu butuh HSK berapa sih?" Nah, minimal teman-teman HSK 4, suku-suku 5, dan juga 6. Mungkin masih ada kampus yang membuka HSK 3. Namun, bicara tentang peluang, tentu HSK 4, HSK 5, HSK 6 itu peluangnya lebih besar seperti itu. Nah, saranku adalah karena di Cina itu pengajarannya itu bahasa Mandarin, ada juga yang pengantarnya ada yang pakai Inggris, namun jaga-jaga nih di kelas itu langsung pakai bahasa Mandarin dari semester pertama. Nah, teman-teman jangan pernah namanya rendah diri, kecil hati, karena perasaan minder itu akan memperlambat progres kita untuk belajar gitu. Nah, buat teman-teman nih yang mau dapetin beasiswa ke Cina, yang mau belajar HSK gitu kan, Mandarin dasar, HSK 1 sampai 6, nggak perlu khawatir. Nah, karena aku membuka kursus di Soyu Mandarin Course, ada kelas Mandarin dasar dan juga HSK 1 sampai 6 seperti itu. Karena sekarang memang peluang kita harus mempertingkatkan skill kita, apalagi terutama skill bahasa asing ya. Salah satunya bahasa Mandarin seperti itu. Jadi yuk, kami dari tim Soyu Mandarin Course siap membantu kalian, membantu anak-anak kalian untuk bisa belajar bahasa Mandarin. Jadi langsung daftar sekarang juga di Soyu Mandarin Course. Mungkin yang bisa aku sharing-sharing saat ini mungkin seperti itu dulu. Kalau mungkin ada hal-hal yang terlewat atau lupa atau ada hal-hal yang teman-teman pengen tahu nih, langsung aja di kolom komentar aja, "Mas, aku mau tahu dong tentang ini, aku mau itu gimana ya?" dan sebagainya. Tulis aja ya teman-teman. Oh ya, untuk
caranya gampang banget, tinggal subscribe dan like gitu ya. Kemudian tinggalkan komen yang positif untuk aku bisa bertumbuh dan semangat nih ngadirin konten-konten berikutnya. Dan aku bisa bawakan mungkin narasumber, aku wawancara teman-temanku nih yang S1, S2, S3 yang ada di Tiongkok, minta tricks and tricks terus beasiswa yang dia dapatkan. Oke, dukung aku dengan subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan juga like dan share ke teman-temanmu yang juga mau kuliah di China. Sekian dulu, Xie udah menonton Cai Chen.